Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistorami. Saya dari Fakultas Humaniora Prodi Sastra Inggris. Di sini saya akan meresume materi-materi dari PBAK hari pertama dan hari kedua. Berikut ini resume dari materi PBAK hari pertama. Pertama-tama, beliau mengucapkan selamat kepada 3.751 mahasiswa baru yang telah berhasil lolos di kampus Ulul Albab UIN Malang. Dari peminat yang mendaftar di UIN Malang sebanyak 78.430, berarti satu orang telah menyisikan 21 pendaftar lainnya, baik dari jalur SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, dan jalur mandiri tulis dan prestasi. UIN Maliki Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di mana fakultas ini adalah fakultas yang paling tertua dari fakultas lainnya. Kedua, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, dan FKIK. UIN Malang memiliki keinginan untuk mendorong dosen dan juga mahasiswa untuk melakukan publikasi yang terjadi di dalam prosiding nasional maupun jurnal internasional. Lebih-lebih jika jurnal internasional ini memiliki reputasi sehingga semua karya-karya dosen dan mahasiswa bisa meningkatkan peringkat universitas di QS World University Ranking. Pembelajaran di UIN Malang menggunakan konsep pendidikan perguruan tinggi dan pendidikan pesantren. Gunanya pendidikan pesantren ini untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, kampus kita memiliki Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 4 pilar utama, yaitu kedalaman spiritual, akhlak, intelektual, dan juga sosial. Kemudian, UIN Malang memiliki pusat pengembangan bahasa asing, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Selain itu, di UIN juga terdapat rumah tahfidz Quran yang gunanya untuk mewadahi mahasiswa yang ingin menghafal Al-Quran atau ingin melanjutkan hafalannya ketika di SMA atau di MA. Bahkan hingga saat ini lebih dari 2.000 mahasiswa yang telah menyelesaikan atau mengkhatamkan hafalan Al-Qurannya. Dan mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan fakultas yang berbeda juga. UIN Malang juga mempunyai rumah moderasi ragam yang berguna untuk mendidik mahasiswa menjadi generasi yang unggul, akan toleran dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan. Ciri khas UIN Malang yang membedakan dengan UIN-UIN lainnya adalah mata kuliah MTK itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Beliau berharap seluruh mahasiswa tidak hanya memiliki prestasi di bidang akademik saja, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif berorganisasi kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Beliau mengatakan bahwa menjadi mahasiswa dari UIN Malang tidak gampang. Oleh karena itu, Anda adalah manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur, dan kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus menyiapkan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang.
Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong bagi laki-laki, serta berbicara sopan dan santun, dan lain-lainnya. Ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Jika akan lulus nanti, mahasiswa akan dituntut untuk mengumpulkan SKKM. SKKM adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Beliau berpesan, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah saja, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam kegiatan organisasi-organisasi yang ada di UIN Malang. Organisasi tersebut disebut dengan UKM. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa dan terdapat 15 UKM di UIN Malang. Kampus juga menyediakan beasiswa berupa beasiswa prestasi akademik maupun beasiswa non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya terlebih dahulu melalui SEMA, DEMA, HMPS, HMJ. Jadi tidak langsung datang sendiri menemui Pak Rektor. UIN Malang juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama saja, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan saja, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Berikutnya adalah resume dari PPAK hari kedua. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun di fakultas. Fungsi DEMA antara lain sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas-tugas DEMA yaitu pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati senat mahasiswa universitas. Kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisikan kegiatan mahasiswa. Struktur pengurus DEMAYU diri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kementerian. Jenis-jenis kementerian yang terdapat di DEMAYU yaitu pertama, Kementerian Luar Negeri. Kedua, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Ketiga, Kementerian Dalam Negeri. Keempat, Kementerian Agama. Kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program-program kerja DEMA antara lain pertama, Sahabat Desa, yaitu meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Kedua, Sapa Sekolah, yaitu membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Ketiga, Sosial Politik adalah diskusi dengan parlemen
yang ada di Indonesia. SEMA merupakan lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA U terdiri dari terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, dan yang terakhir penganggaran. Tugas SEMA antara lain yaitu pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA U. Kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA U. Ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kelima, mengesahkan peraturan DEMA. Wewenang SEMA antara lain, pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk persetujuan bersama. Kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang. Kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA U. Keenam, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Kedelapan, memberikan peringatan atau memorandum kepada SEMA U. Struktur pengurus SEMA U terdiri dari pertama, ketua umum, kedua, sekretaris jenderal, ketiga, bendahara. Ada juga ketua komisi A, ketua komisi B, ketua komisi C, ketua komisi D. Terdapat 4 komisi SEMA, yaitu komisi A adalah komisi advokasi dan hukum, komisi B adalah komisi organisasi dan kemahasiswaan, komisi C adalah administrasi dan keuangan, komisi D adalah informasi dan komunikasi. Terdapat 15 UKM di UIN Malang. Yang pertama, UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1989 di Jabar, memiliki semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang memiliki arti mulia. Fungsi resimen mahasiswa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logonya ada 2, yaitu logo Mahasurya untuk provinsi dan Wiracakti Yuda untuk UIN Malang. Arti lambang Wiracakti Yuda adalah 811, 8 untuk Kodam Brawijaya, dan 11 adalah untuk urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugasnya membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihannya terdiri dari lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Kedua, UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab
dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya antara lain Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Creating, dan Musyawarah Pandega. Tugasnya terdiri dari rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, dan welcome party, longbok, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan adalah OPS Diklat. Ketiga, UKM PMI. Bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya adalah burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti adalah rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan angka, Mustafa XX1X Dies Natalis. Terdapat 6 bidang, yaitu bidang sosial keagamaan, kedua bidang dikten atau pengendalian latihan bersama ujian PMI dan pra ujian PMI, ketiga Diklatsar, keempat forum fasilitator, rutang kesehatan, cek obat edukasi kesehatan, donor darah yang dilakukan 1 tahun 3 kali, delegasi, timkes, penelitian pengembangan seperti webinar, perpustakaan, dan lain-lain, humas atau konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. 11 yaitu UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April 1995. Kegiatannya yaitu tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin mereka adalah try-in, yaitu agenda rutin tiap tahun. Gashuku adalah agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Ketiga, Diklat atau pendidikan latihan penerimaan anggota baru. 12 yaitu UKM Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang saja, namun mempelajari di bidang videografi juga. Motonya adalah aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya antara lain yaitu diklat, pameran, hunting, dan hunting besar. 13 yaitu UKM Simfoni. Platformnya adalah Simfoni FN. Program hariannya adalah Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizam Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Freeline. Program mingguannya adalah Simfoni Weekend, Simfoni Weekend Show, Debak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diari Mami, English Day, dan Yamul Arabi. Program unggulannya yaitu Off Air atau Simfoni Indie Awards, Station on Air atau Daily Program, dan Weekly Program. 14 UKM LKP 2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M yaitu melatih nalar melalui kajian. Kedua, penelitian, yaitu melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain. Ketiga, keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun di media sosial. 15 UKM UAPM atau Inovasi Unit Kegiatan Mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik.
didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang. Visinya adalah memihak kesadaran nurani, filosofi tes UAPM melambangkan independensi. Produk-produknya adalah Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang krisis dan analitis. Agenda rutinnya adalah diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Kunci mengendalikan pandemi antara lain yaitu pertama, vaksinasi dipercepat untuk herd immunity. Kedua, disiplin prokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19 yaitu 1. Turunnya pertumbuhan sektor ekonomi. Kedua, melemahnya daya beli. Ketiga, hilangnya pekerjaan. Dampak pandemi di sektor pendidikan antara lain yaitu 1. Putus sekolah. Kedua, anak harus bekerja. Ketiga, kekerasan pada anak. Keempat, penurunan pencapaian belajar. Dampak di sektor sosial yaitu 1. Meningkatnya angka kematian. Kedua, meningkatnya angka KRI minoritas. Kebijakan di sektor pendidikan antara lain 1. Memberikan bantuan kuota. Kedua, memberikan bantuan subsidi upah. Ketiga, memberikan bantuan UKT. Keempat, rumah sakit pendidikan. Sekian video dari saya. Maaf jika terdapat kesalahan pada kata atau kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.